Aloysius Renwarin dan Pak Yunus Justinus Buto bersama dengan juru bicara Gubernur Papua, Pak Gubernur Dr. Anton Mote. Hari ini kami konsultasi Gubernur, kita meminta kebijaksanaan Bapak pimpinan KPK untuk... Pemirsa, pengacara Lukas NMB datangi Komisi Pemberantasan Korupsi sore ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Jane William dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Jane, bisa Anda gambarkan apa tujuan pengacara Lukas NMB mendatangi KPK? Ya, selamat sore Jason dan pemirsa. Tadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, pengacara Lukas NMB yaitu Stefanus Roy Reni didampingi dengan hukum yang lain ada Aloysius Renwarin, kemudian juga ada Justinus. Ini juga datang bersama dengan juru bicara Gubernur Papua dan juga dokter pribadi Gubernur Papua atas nama Anton Mote. Tadi dikatakan bahwa tujuan kedatangan dari tim kuasa hukum Lukas NMB bersama juga dengan Gubernur Papua dan juga dokter pribadinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini yaitu untuk mengkonsultasikan dan menyampaikan kondisi kesehatan terkini dari Gubernur Papua Lukas NMB. Dan saat ini yang sedang berlangsung adalah kuasa hukum dari Lukas NMB yang sudah ada di dalam ruang di bawah gedung KPK ini mengurus sejumlah administrasi untuk nantinya dengan baik bisa berkonsultasi lebih lanjut dan ada pertemuan dengan pihak. Tadi kami sempat menanyakan juga kepada Pak Aloysius, tim kuasa hukum dari Lukas NMB, bagaimana kondisi namun dari awal apabila sudah selesai pertemuan dan juga konsultasi antara pihaknya dengan pihak KPK, barulah dokter pribadi Lukas NMB yaitu Anton Mote yang akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan Lukas NMB sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dari KPK. Baik, Jane William, apakah kemudian Anda dan rekan-rekan jurnalis di sana sudah menanyakan terkait konfirmasi kedatangan pemeriksaan dari Lukas NMB yang dijadwalkan akan berlangsung pada Senin pekan depan? Iya, kami sempat mencoba untuk meminta keterangan lebih lanjut dari Aloysius di kuasa hukum Lukas NMB, namun memang dikatakan bahwa keterangan lebih lanjut akan tidak disampaikan apabila sudah selesai melakukan pertemuan dan juga konsultasi dengan pihak KPK. Diperkirakan dalam konsultasi yang dilakukan nanti akan dibicarakan terkait bagaimana kondisi kesehatan Lukas NMB saat ini. Termasuk juga dengan konfirmasi kehadirannya di pemanggilan kedua di hari Senin 26 September mendatang. Apakah nantinya disebutkan untuk Lukas NMB ini bisa dijadwalkan ulang pemanggilannya atau apakah diharapkan bisa hadir. Ini tergantung dengan hasil dari konsultasi pihak tim kuasa hukum dengan pihak KPK untuk melihat pertimbangannya terkait kondisi kesehatan Lukas NMB saat ini, apakah memang diizinkan untuk penjadwalan ulang atau sebenarnya bisa saja untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini. Tapi memang tadi juga sudah menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan dari Lukas NMB saat ini, namun memang sekali lagi hal itu baru dapat disampaikan ke awak media usai konsultasi yang dilakukan tim kuasa hukum dengan pihak KPK. Dan nantinya akan disampaikan dengan dokter pribadi dari Lukas NMB yaitu Anton Mote. Udah tuh dia udah on kok.
Ya, Jane, kami ingin mengkonfirmasi lagi bahwa kabar yang beredar yang masuk ke redaksi Metro TV, Lukas NMB ini saat ini kondisinya sedang sakit. Bisa Anda elaborasi lagi dan dalam perawatan? Apakah benar demikian? Iya, memang memang diketahui sebelumnya di tanggal 12 September 2022 yang lalu dari pihak KPK memang sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Lukas NMB. Ini merupakan pemanggilan pertama untuk Lukas NMB sebagai saksi. Ini ia belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada saat pemanggilan pertama tersebut Lukas NMB tidak datang, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK dengan alasan sakit. Memang dikatakan bahwa Lukas NMB ini mengidap penyakit yang cukup serius. Namun seperti tadi kami sudah coba konfirmasi ke tim kuasa hukumnya bahwa saat ini belum berkenan untuk menyampaikan lebih lanjut terkait apa sebenarnya penyakit yang dialami, kemudian bagaimana kondisinya saat ini, apakah sudah pulih atau memang masih menjalani perawatan. Nanti hal tersebut dapat kita konfirmasi atau kita ketahui lagi apabila sudah selesai pertemuan atau konsultasi dari tim kuasa hukum Lukas NMB dengan tim KPK saat ini. Jika kita mereview kembali kasus korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB, diketahui pada 14 September 2022 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi dengan jumlah atau dengan nilai 1 miliar rupiah. Dan pada 19 September 2022 yang lalu, dari Menko Polhukam, kemudian juga dari pihak KPK dan dari PPATK itu sudah menggelar konferensi pers dan meminta agar Lukas NMB dapat kooperatif memenuhi panggilan KPK. Dan ditegaskan sekali lagi bahwa penetapan tersangka Lukas NMB ini tidak terkait dengan unsur politis. Karena dari PPATK juga mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak tahun 2017, di mana ada dugaan atau kecurigaan transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Lukas NMB. Nah, dalam konferensi pers yang dilangsungkan tanggal 19 September tersebut, selain ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah, ada 12 hasil analisis dari PPATK terkait dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang senilai ratusan miliar rupiah. Dan sudah dilakukan juga pemblokiran terhadap rekening dari Lukas NMB senilai 71 miliar rupiah. Dan dugaan kasus korupsi yang terkait dengan Lukas NMB ini antara lain terkait dengan dana operasional pimpinan, kemudian juga pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang berlangsung di Papua beberapa waktu yang lalu, kemudian juga terkait dengan pencucian uang. Nah, memang belum dirincikan begitu terkait kasus apa sebenarnya atau pastinya begitu yang menjerat Lukas NMB, dan ini masih akan kita tunggu rincian lebih lengkapnya dari KPK. Nah, KPK mengharapkan bahwa Lukas NMB ini dapat bersikap kooperatif begitu terkait dengan penjadwalan pemeriksaan terhadap dirinya, di mana seperti yang sudah disampaikan tadi akan ada penjadwalan ulang di hari Senin tanggal 26 September. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya apakah Lukas NMB kondisi kesehatannya memungkinkan untuk dapat memenuhi panggilan pemeriksaan di hari Senin tersebut. Karena apabila Lukas NMB ini bisa mengklarifikasi sebenarnya dari mana sumber dana bernilai ratusan miliar rupiah tersebut yang ia dapatkan, maka bisa saja ini KPK mengeluarkan SP3 atau artinya pemberhentian penyidikan kasus yang melibatkan Lukas NMB apabila nantinya ada keterangan yang jelas
dari mana sumber dana yang Lukas NMB dapatkan. Apabila tidak terbukti bersalah, maka KPK bisa mengeluarkan SP3. Kemudian juga diketahui pasca ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka, memang ada sejumlah aksi yang dilakukan di Papua, di mana masyarakat di Papua ini menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Itu KPK juga meminta agar kasus ini tidak lantas menimbulkan kericuhan. Nah, apabila Lukas NMB ini tidak berkenan untuk datang ke menjalani pemeriksaan di KPK di Jakarta, KPK tidak keberatan apabila pemeriksaan dilakukan di Papua. Namun KPK meminta agar masyarakat yang ada di sana ataupun massa yang mendukung Lukas NMB, menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka ini bisa kooperatif dan tidak melakukan kericuhan, sehingga apabila pemeriksaan dilakukan di Papua, apabila dari pihak KPK perlu melakukan pemeriksaan atau mendatangi Lukas NMB di Papua, ini kondisinya tetap kondusif. Dan Jason dan pemirsa, kita nantikan nantinya apabila pertemuan dari pihak kuasa hukum Lukas NMB dengan pihak KPK untuk mengkonsultasikan kondisi kesehatan Lukas NMB saat ini sudah selesai. Nanti kami akan kabarkan lagi bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan Lukas NMB berdasarkan keterangan yang disampaikan dari pihak kuasa hukum dan juga dari dokter pribadi dari Lukas NMB sendiri. Kami kembalikan ke Jason di studio. Ya, Jane, apakah Anda juga sudah mencoba untuk mencari tahu informasi terkait dengan kemungkinan saksi-saksi lain yang mungkin akan dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus yang juga menjerat Gubernur Papua Lukas NMB ini? Ya, Jason dan pemirsa, hal itu nanti akan kami konfirmasi kepada pihak KPK karena tentunya proses penyidikan ini masih berlangsung. Kemungkinan terkait saksi-saksi selanjutnya yang akan dipanggil untuk diperiksa atau dikonfirmasi terkait keterlibatan Gubernur Papua Lukas NMB dalam dugaan gratifikasi dan juga beberapa kasus korupsi dan adanya dugaan transaksi mencurigakan dari rekening dari Lukas NMB ini. Tentunya KPK akan terus mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Nah, nanti apabila sudah ada informasi terkait siapa lagi pihak-pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan akan kami sampaikan. Ya, Jane, jika dalam panggilan kedua nanti yang dijadwalkan Senin pekan depan, Lukas NMB ini tidak mengindahkan panggilan KPK, apakah Anda juga sudah menanyakan apa upaya berikutnya akan dilakukan oleh KPK? Apakah akan dijemput paksa atau seperti apa, Jane? Iya, jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 112 Ayat 2 KUHAP bahwa KPK ini dapat melakukan penjemputan paksa apabila dalam 3 kali pemanggilan yang dilakukan pihak yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan ini tidak memenuhi panggilan. Nah, kita akan lihat apabila hari di pemanggilan kedua sebagai tersangka, apabila Lukas NMB tidak memenuhi panggilan tersebut, apakah akan ada jemput paksa yang dilakukan terhadap Lukas NMB ini dari KPK. Dan tentunya tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa apabila nantinya KPK harus mendatangi Lukas NMB ke Papua, diharapkan juga bisa kooperatif dan dari pihak Lukas NMB bisa menenangkan masyarakat yang ada di Papua sehingga situasinya tetap kondusif. Dan sekali lagi dijelaskan bahwa penetapan Lukas NMB sebagai tersangka ini tidak terkait atau tidak ada muatan politis di dalamnya, murni karena memang ada temuan dari KPK dan juga dari PPATK terkait transaksi mencurigakan dari rekening Lukas NMB. Jason. Baik, Jane, tadi di awal kita melakukan breaking news dan saya meminta Anda untuk live report dari sana. Ketika pengacara dari Lukas NMB ini datang, kami mengalami kendala komunikasi. Bisa Anda gambarkan lagi apa sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh pengacara Lukas NMB saat datang ke gedung KPK tadi?
Baik, Jason dan pemirsa, kami ulangi bahwa tim kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas NMB ini tiba di gedung KPK sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Tadi ada tim kuasa hukumnya atas nama Stefanus Roy Rening, kemudian didampingi juga dengan Aloysius Renwarin. Ada juga atas nama Justinus. Mereka ini selain tim kuasa hukum juga didampingi oleh juru bicara Gubernur Papua, kemudian dokter pribadi dari Lukas NMB atas nama Anton Mote. Kehadiran mereka ke gedung KPK ini untuk melakukan konsultasi dan juga menyampaikan bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB saat ini. Nah, kami sudah coba tanyakan juga sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan Lukas NMB, apakah separah itu sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dari KPK. Nah, dikatakan dari tim kuasa hukum bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada awak media usai pihaknya melakukan konsultasi dan pertemuan dengan pihak KPK. Nanti terkait kondisi kesehatan Lukas NMB akan disampaikan oleh dokter pribadi Lukas NMB Anton Mote. Jason. Ya, Jane, kami juga mendapatkan informasi bahwasanya KPK sedang mempersiapkan untuk menggelar konferensi pers. Sudah adakah informasi terkait hal tersebut? Iya, tadi kami juga dapat informasi bahwa pihak KPK akan melangsungkan konferensi pers di pukul 16 sore hari ini. Kami memang belum dapat informasi resmi terkait apa yang akan disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Namun kami menduga bahwa konferensi pers yang akan dilakukan KPK ini terkait dengan perkara korupsi lainnya, di mana diketahui KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini terkait dengan dugaan adanya suap di pengurusan perkara Mahkamah Agung. Nah, diketahui Sudrajat Dimyati ini juga sudah mendatangi gedung KPK pagi hari tadi sekitar pukul 10:22 waktu Indonesia Barat. Sudrajat Dimyati didampingi oleh 4 orang lainnya, namun memang pada saat tiba di gedung KPK tidak ada keterangan yang Sudrajat Dimyati sampaikan. Dan diketahui bahwa KPK ini sudah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam perkara suap di perkara suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, di mana dari 10 orang yang ditetapkan tersangka, 6 orang sudah ditahan. Nah, ada pun barang bukti yang turut diamankan dalam perkara ini, di mana KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan baik di kantor Mahkamah Agung di Jakarta dan di Semarang. Ada uang $205.000 Singapura dan 50 juta rupiah diamankan. Dan kita akan lihat apakah di konferensi pers ini KPK akan mengumumkan penahanan terhadap Sudrajat Dimyati ini atau tidak. Untuk sementara saya kembalikan ke Jason di studio. Baik, terima kasih Jane William atas laporan langsung Anda dari gedung KPK Jakarta dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah informasi dalam breaking news. Kali ini informasi terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB akan kami hadirkan dalam program-program Metro TV berikutnya. Saya Jason Sambo, terima kasih dan sampai jumpa.